kabarnya yang ada di rumah? Halo teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau ibadah pertama kali di tahun 2022. Kak Panca dan Yeski berharap adik-adik semuanya penuh dengan semangat di tahun 2022, lebih semangat lagi. Yuk kita mau memuji nama Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik yang manis, kita mau sungguh-sungguh katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. haleluya, sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Yeski dan teman-teman mau ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan happy ya ya ya, happy. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, semangat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya, puji Tuhan adik-adik ya. Kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Semua katakan happy ya ya ya. Ya ya ya, Happy ye ye ye. saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kita mau sambung pujian kita dengan saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang Jadi anak Tuhan, saya senang. jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu Dosa, bohong, 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 itu dosa. bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 Itu dosa, bohong, 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 itu dosa. bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik kita mau memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Lewati suka dan duka, kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita bergerak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Lewati suka dan duka, kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita mampu menghadapi semua. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Jangan ada yang diam. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu penyembahan mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekali kita akan mengatakan mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengasihi Lebih sungguh. Adik-adik, kita tutup mata kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, bila puji-pujian sudah kami naikkan kepadamu Tuhan, boleh menyenangkan hatimu, dan kami boleh diberkati dengan setiap puji-pujian kami Bapa. Dan kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, karena kami boleh Tuhan Yesus membuka mulut kami Tuhan, menggerakkan tangan dan kaki kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, berfirmanlah Tuhan pada saat hari ini Tuhan, berkati urapi Kak Kesia Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu dalam melayani Kau semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, senang sekali rasanya kita bisa ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Dan kita patut bersyukur sore hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kita boleh ada, terlebih kalau kita boleh memasuki di tahun yang baru, di tahun 2022, kita bersyukur. Kita boleh lewati tahun 2021 sepanjang tahun, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pimpin kehidupan kita semua, dan saat ini kita boleh ada di tahun yang baru. Puji Tuhan. Nah, di tahun yang baru ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk lebih semangat, lebih giat lagi dalam kita beribadah kepada Tuhan, meskipun masih dalam keadaan yang terbatas, kita masih ibadah secara online, tapi itu nggak boleh jadi alasan untuk kita bermalas-malasan beribadah sama Tuhan. Kita harus tetap semangat, kita harus giat untuk beribadah sama Tuhan. Oke? Puji Tuhan. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah nyanyi buat Tuhan. Saat ini saatnya kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Karena itu, adik-adik di rumah, duduk yang manis, nggak boleh lari sana-sini, jalan sana-sini, atau gangguin adiknya, gangguin kakaknya, gangguin papa mamanya, atau gangguin siapapun. Pokoknya adik-adik harus duduk yang manis. Kita mau simak sama-sama firman Tuhan. Oke? Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, alat tulisnya. Kalau misalnya nanti adik-adik mau mencatat firman Tuhannya atau ayat-ayatnya, dan terlebih kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita mau sama-sama terima firman Tuhan. Oke? Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Ayatnya diambil dari Keluaran 13 ayat 22 sampai 21. Dan kita mau baca sama-sama, kita mau baca ayatnya adik-adik bisa buka Alkitabnya. Oke, udah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita mau baca sama-sama. Adik-adik di rumah baca ya. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. 2, 3.
Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan. Nah, kita udah sama-sama baca firman Tuhannya nih. Kita udah sama-sama dengar firman Tuhannya. Nah, jadi adik-adik, kakak yakin, kakak percaya adik-adik udah sering dengar dan udah tahu juga bahwa dulu bangsa Israel itu ada dalam penindasan bangsa Mesir. Kira-kira berapa lama ya? Lama apa sebentar waktu itu? Lama ya. Wah, bangsa Israel ada dalam penindasan bangsa Mesir itu sekitar 430 tahun. Wah, lama banget. Ya, dalam jangka waktu itu, dalam waktu 430 tahun itu, bangsa Israel gak terbebas, mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Nah, akhirnya sampai satu hari Tuhan suruh Harun dan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Kira-kira waktu itu ketika Harun dan Musa berusaha untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir, gampang apa susah ya? Susah ya adik-adik. Raja Firaun pada saat itu Raja Firaun nggak membiarkan dengan cuma-cuma bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, tapi karena Tuhan yang suruh Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel, Tuhan waktu itu kasih hukuman buat bangsa Mesir karena Firaun nggak mau membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Jadi Tuhan kasih 10 tulah. Ada 10 tulah. Ada apa aja ya tulahnya? Adik-adik masih ingat? Kalau adik-adik udah lupa, nanti dibaca lagi ayatnya ya. Nanti dibaca, ada 10 tulah yang Tuhan berikan untuk Mesir pada saat itu. Nah, karena ketakutan, akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel terbebas. Hore! Bangsa Israel bebas. Bangsa Israel nggak tertindas lagi oleh mereka, nggak ada dalam tekanan bangsa Israel, nggak ada dalam tekanan bangsa Mesir, mereka udah nggak tertindas lagi. Nah, akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan menuju ke Kanaan. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, mereka melewati padang gurun. Nah, di padang gurun itu kalau siang hari panas banget adik-adik. Dan kalau malam hari dingin. Jadi kebalik gitu. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Dan pastinya gelap ya pada saat itu. Nah, dan pada saat itu juga kalau misalnya belum ada payung, belum ada senter gitu ya. Jadi kalau misalnya panas, mereka nggak bisa pakai payung buat mereka biar nggak kepanasan. Atau kalau misalnya pada malam hari itu mereka kedinginan gitu, pakai jaket kayak adik-adik kalau misalnya pergi ke puncak atau ke tempat yang dingin pakai jaket gitu ya. Nah, atau mereka belum ada senter, belum bisa pakai senter bawa-bawa kemana-mana kayak kita saat ini. Kalau misalnya mati lampu, kita bisa pakai senter biar kita bisa lihat jalanan yang ada di depan kita. Nah, pada saat itu belum ada adik-adik. Nah, dan bukan cuma itu gitu ya. Pada saat bangsa Israel ada di padang gurun, bangsa Israel menghadapi peperangan, bangsa Israel dikejar oleh musuh, bangsa Israel juga mengalami kekurangan, kehabisan air minum, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi di tengah-tengah situasi, di tengah semua hal yang bangsa Israel saat itu alami, Tuhan Yesus kirim tiang awan dan tiang api. Jadi, tiang awan dan tiang api ini yang memimpin, yang menuntun bangsa Israel. Jadi, kalau siang hari,
Tuhan kasih tiang awan supaya bangsa Israel nggak kepanasan, bangsa Israel bisa terlindungi gitu ya. Terus kalau malam Tuhan kasih kepada bangsa Israel tiang api supaya bangsa Israel nggak kedinginan, supaya bangsa Israel juga bisa melihat jalanan depan, supaya bangsa Israel nggak terjatuh, nggak tersandung. Pada saat itu belum ada adik-adik zaman kalau kita pakai senter HP gitu ya, nggak ada. Jadi Tuhan kasih tiang awan, tiang api buat bangsa Israel. Nah, dengan adanya tiang awan dan tiang api ini menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap pimpin bangsa Israel. Nah, sama seperti kehidupan kita adik-adik, sama seperti kita, bahwa Tuhan juga sertai, bahwa Tuhan juga pimpin kehidupan kita. Mungkin memang kita nggak terlihat secara nyata gitu ya, di atas kita kelihatan gitu ya, ada tiang awan, tiang api gitu. Tapi kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan kita. Sehingga saat ini kita masih boleh ada, kita masih bisa bernafas, kita masih boleh sekolah dengan baik, meskipun memang saat ini kondisinya tidak seperti dulu gitu ya. Kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa beribadah sekolah dengan leluasa, kita bisa main ke sana kemari, kita bisa jalan-jalan, dan banyak aktivitas kita yang terganggu, banyak aktivitas kita yang terbatas. Tapi dengan semua keterbatasan itu, kakak yakin, kakak percaya bahwa Tuhan nggak pernah tinggalkan kita di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah-tengah situasi yang mungkin banyak yang membuat kita nggak nyaman. Kakak yakin, kakak percaya bahwa penyertaan Tuhan, buat tiang awan dan tiang apinya Tuhan itu ada buat adik-adik, buat kakak, buat kita semua. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing kita, sehingga kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut untuk kita boleh melangkah. Sama seperti bangsa Israel ketika Tuhan sudah bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ada di padang gurun, gitu ya. Mereka boleh melewati semuanya di tengah-tengah peperangan yang ada, dan di tengah-tengah mereka kehabisan minuman mereka, dan masih banyak lagi yang mereka harus hadapi. Tapi penyertaan Tuhan, dengan adanya tiang awan, dengan adanya tiang api ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu ada untuk bangsa Israel. Ada dan juga ada untuk kita, anak-anaknya. Nah, Tuhan mau bahwa kita boleh tetap taat dalam pimpinannya Tuhan. Tuhan mau kita tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan ada, Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Sama seperti Tuhan memimpin bangsa Israel dengan memberikan tiang awan, tiang apinya, menuntun bangsa Israel sehingga waktu siang bangsa Israel nggak kepanasan, waktu malam bangsa Israel nggak kedinginan, bangsa Israel nggak terjatuh, bangsa Israel bisa berjalan, bisa melihat karena adanya cahaya, karena adanya tiang api tersebut. Nah, sama seperti itu, Tuhan juga ada, Tuhan juga memimpin kita, menuntun kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan terkhusus di tahun yang baru ini, Kakak juga yakin Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memimpin kita melewati tahun 2022, asalkan kita mau taat sama pimpinannya Tuhan, kita mau taat, kita mau percaya bahwa Tuhan yang jaga, bahwa Tuhan yang lindungi kita semua. Terus kita mau tetap lakukan apa yang menjadi
impian kita. Gitu. Nah, ayat terakhir kita mau baca, dan ini juga sebagai ayat hafalan adik-adik semua, Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 5. Nanti adik-adik hafalkan, Kakak Kesya mau baca. Ibrani 13 ayat yang 5b. 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Tuhan udah bilang dengan jelas bahwa sekalipun gak akan pernah Tuhan tinggalkan engkau. Sekalipun Tuhan gak akan pernah tinggalkan adik-adik. Sekalipun Tuhan gak akan pernah tinggalkan Kakak Kesya. Sekalipun Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita semua. Karena itu kita mau taat sama pimpinannya Tuhan. Kita mau tetap percaya kalau Tuhan yang pimpin, kalau Tuhan yang sertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Tetap semangat adik-adik semua. Kita mau melewati tahun 2022 ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pimpinan dan penjagaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhannya. Kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami pada sore hari ini. Mari Tuhan, biar setiap kebenaran firman-Mu itu boleh tertanam di hati adik-adik, dan kiranya boleh bertumbuh Tuhan, dan boleh berbuah yang manis untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus tolong kami yakin dan percaya Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Tuhan yang akan jagai kami meskipun saat ini dalam kondisi, dalam situasi yang kurang baik Tuhan, kurang menyenangkan. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada, bahwa Tuhan Yesus menyertai, memberikan tiang awan, tiang api membuat kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau taat Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Siapa tadi yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Iya, Kak Panca yakin semuanya sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Bahkan kalian mencatat firman Tuhan masuk dalam hati kita, tidak keluar ke telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi firman Tuhan masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, simpan di dalam hati, dan kita boleh melakukan firman Tuhan. Yuk kita mau satu hati semua kita di dalam doa. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kita tunduk kepala, kita lipat tangan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah boleh menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, adalah firman-Mu tertanam dalam hati kami yang paling baik Tuhan. Dan firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat yang manis Tuhan. Sehingga orang boleh menikmati setiap buah-buah kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Anak-anak sekolah minggu-Mu saat ini dimanapun mereka berada sedang melakukan sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Kesya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia Tuhan, pakai hamba-Mu untuk melayani Kau semakin dan semakin heran. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.